Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan gereja semesta, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya masih ingat pengalaman pertama menerima komuni kudus, yakni ketika duduk di bangku kelas 4 SD. Betapa bahagianya kami menerima hosti kudus dan anggur suci dari tangan Romo Paroki. Pada saat pertama menerima komuni, rasanya meluap gembira, bahagia, senang, boleh menjadi tempat tinggal Yesus di hati ini. Kami memakai baju putih-putih
dan bunga disemat di dada, membawa lilin, dan setelah perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan pesta makan-makan dan foto-foto. Kebahagiaan saya ketika menerima tubuh Kristus pada hari raya tubuh dan darah Kristus masih terbawa sampai hari ini. Betapa bahagianya boleh menyambut komuni kudus secara langsung. Sementara sekarang ini banyak umat di musim pandemi ini harus menerima komuni batin karena situasi dan kondisi wabah COVID-19 belum berakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, apa maknanya untuk kita semua? Pertama, kesucian. Darah ini akan menyucikan dan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, hati nurani kita disucikan dan dikuduskan. Oleh karena hati nurani sudah dikuduskan, maka kita pun harus sungguh berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kata dan tindakan kita tidak mencerminkan diri sebagai orang yang dikuduskan oleh darah anak domba. Kita dipanggil untuk memperjuangkan kesucian atau kekudusan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Gaudete et Exsultate mengingatkan bahwa kekudusan bukan hanya milik para imam, biarawan atau biarawati, tetapi milik seluruh umat beriman. Caranya adalah bagaimana menghidupi hidup harian dengan cinta yang besar, mencintai hal-hal sederhana sebagai cara atau saat Allah berkarya. Ada sepasang suami istri yang diangkat oleh Bapa Suci menjadi beato dan beata karena mereka melakukan hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Disitulah orang mengalami kesucian atau kekudusan. Kedua, Ekaristi. Kita bersyukur atas rahmat Ekaristi, di mana Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Ekaristi mengingatkan kita semua akan kehadiran Kristus bagi hidup gereja. Dalam situasi pandemi ini, memang orang merindukan misa secara offline. Padahal situasi masih belum memungkinkan kita berkumpul. Kendati pun demikian, beberapa orang sudah mulai mengadakan Ekaristi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, dan seterusnya. Betapa kita merindukan kehadiran Ekaristi di tengah situasi zaman ini. Ada sesuatu yang hilang dalam situasi sekarang. Kemeriahan paduan suara, jawaban umat yang membahana, puji-pujian yang merdu. Kita merindukan hidup yang normal dalam situasi sekarang. Maka Ekaristi pun sungguh kita rindukan supaya berjalan normal seperti biasanya. Memang kita baru menyadari sesuatu itu terasa indah ketika kita jauh darinya. Tetapi ketika kita dekat, seolah-olah hal itu biasa terjadi. Maka untuk permenungan kita,
Apakah selama ini saya sungguh-sungguh menghayati Ekaristi sebagai saat kesatuan yang mesra dengan Tuhan? Saat saya sungguh-sungguh ingin bersatu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus? Atau selama ini saya mengikuti perayaan Ekaristi sebagai suatu kewajiban hari Minggu saja, atau sebagai sebuah keharusan sebagai umat beriman, umat Katolik yang harus datang ke gereja? Kita patut bersyukur atas rahmat Ekaristi. Kita patut bersyukur atas para uskup, imam yang dengan kerelaan hatinya melayani umat beriman lewat merayakan Ekaristi Kudus. Mereka menghadirkan Kristus melalui sakramen-sakramen gereja. Salah satunya adalah Ekaristi Kudus. Maka betapa bahagianya kita merayakan pelayanan para uskup dan para imam. Sementara di beberapa daerah yang jauh, medan yang sulit, seringkali umat tidak mendapatkan pelayanan seorang imam. Selain jumlah imam yang sedikit, juga medan yang jauh dan sulit dijangkau menjadi kendala untuk para gembala melayani secara rutin setiap minggu dan berkelanjutan. Maka betapa kita patut bersyukur atas kehadiran para gembala umat yang menghantarkan kita semua sampai kepada Allah dan berjumpa dengan Kristus dalam sakramen Ekaristi Kudus. Mari kita doakan uskup kita. Kita doakan para pastor paroki kita agar senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup, panggilan, dan perutusan mereka. Teristimewa kita berdoa untuk keuskupan Padang agar diberikan seorang uskup yang baru yang akan mengembalakan umat di keuskupan Padang ini. Ketiga, Ekaristi menjadi daya sumber hidup gereja yang darinya mengalir kasih dan cinta kepada seluruh umat beriman. Apakah Ekaristi menjadi daya hidup bagi umat beriman? Ada yang mengatakan, Romo, saya sudah sering ikut perayaan Ekaristi ratusan kali dengan khotbah yang begitu-begitu saja, seolah tidak ada maknanya. Bagaimana itu, Romo? Biasanya saya menjawab demikian. Ekaristi, doa, devosi, dan lain-lain adalah tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebagaimana pohon yang kita tanam dapat berbuah, perlu waktu, perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Demikian juga iman kita perlu dirawat, dipupuk, dipelihara supaya berbuah. Bisa dibayangkan kalau kita menanam pohon buah lalu tidak pernah dirawat, ya akan sulit untuk berbuah. Dan buah dari pohon yang kita tanam akan berbuah setelah 5 atau 10 tahun kemudian. Demikianlah iman kita, mungkin tidak hanya 10 tahun, 20 tahun, tetapi selama hidup kita. Karena buah yang akan kita terima adalah kehidupan kekal abadi di surga bersama Kristus Tuhan dalam perjamuan abadi. Maka pertanyaannya adalah, apakah Ekaristi menjadi daya, menjadi semangat dan gairah hidup orang beriman untuk dapat mengamanatkan perintah agung Tuhan kita Yesus Kristus, yakni mengasihi Tuhan dan sesamanya. Artinya, apakah Ekaristi menjadi daya dorong kita untuk lebih mengasihi, lebih mencintai suami, istri, anak-anak, teman-teman kita, sahabat, anggota komunitas, dan lain-lain?
Ataukah tidak berdaya guna sama sekali? Ataukah setelah mengikuti perayaan Ekaristi masih tetap marah-marah dan menyimpan dendam? Itu artinya Ekaristi tidak memiliki daya dorong, daya gerak untuk mencintai sesama dan Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat agar dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini kita semakin mencintai Ekaristi sebagai daya gerak, daya dorong untuk semakin lebih banyak mencintai, lebih banyak mengasihi, memberi dan beramal kasih kepada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin mencintai Ekaristi, semakin menyadari kehadiran-Mu dalam tubuh dan darah Kristus, sehingga menjadi daya kekuatan kami untuk semakin mencintai Engkau dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.